Kalau kalian buka video ini, berarti kalian ingin tahu cara menghilangkan rasa malas. Setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya malas, mageran, kayak mau ngelakuin apapun bawaannya males aja gitu. Awalnya sih udah ada rencana ini, itu, pas rencananya udah dibuat, tetap aja kalian merasa malas. Sampai akhirnya kalian gak jadi tuh buat ngelakuin dari rencana yang kalian buat. Mungkin lo berpikir gue gak pengen males-malesan sebenarnya, tapi ya males, ya sama aja dong. Dan mungkin lo punya rencana di tahun baru, kalau lo sudah ngebuat rencana dari A sampai Z, tapi tetap aja lo mager. Ya sama aja, lo itu gak bisa ngelakuin hal yang lo mau. Tapi jangan khawatir lur, gak hanya lo doang yang ngalamin kayak gitu. Faktanya cuma 8% orang yang benar-benar mencapai rencana tahun baru tersebut. Bahkan 1 dari 4 orang gak berhasil melewati minggu pertama sebelum menyerah sepenuhnya. Kenapa? Ya karena mereka ngerasa bahwa masih banyak rintangan dalam hari-harinya yang membuat mereka sulit untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Terus harus gimana dong biar gak mager-mageran lagi? Nah, dalam video ini gue akan mencoba untuk nge-share atau menyampaikan beberapa hal bagaimana caranya kita melawan rasa malas atau mageran. Penasaran? Yuk kita simak video ini dari awal sampai akhir. Sebelum menghilangkan rasa malas, kita kenalan dulu yuk sama-sama rasa malas itu apa. Sebenarnya nggak ada definisi tentang rasa malas itu sendiri lur. Tapi kalau secara umum, rasa malas itu diartikan ketika lo mau melakukan sesuatu tetapi lo nggak ngelakuin itu. Misalnya nih, lo sebenarnya bisa banget mencuci piring di rumah, tapi lo milih gak ngelakuin hal tersebut dengan alasan malas. Mungkin lo bertanya, kenapa sih kok gue males banget mau ngelakuin sesuatu? Misalnya, lo males banget yang namanya bangun pagi untuk berangkat kuliah, padahal lo sadar kalau orang tua lo yang ngebiayain lo kuliah, tetapi tetap saja lo tidak menemukan alasan untuk lo berangkat pagi tersebut. Nah, hal tersebut salah satunya bisa jadi karena lo kurangnya dorongan untuk melakukan hal tersebut. Kalau menurut beberapa sumber artikel dari teori determinasi diri, dijelaskan bahwa salah satu alasan seseorang malas untuk bergerak itu dikarenakan kurangnya motivasi intrinsik. Apa itu maksudnya? Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sederhananya seperti ini, motivasi intrinsik merupakan suatu keadaan dari dalam diri yang dapat mendorong lo melakukan suatu hal. Alhasil, dorongan tersebutlah yang mempengaruhi tindakan lo dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Misalnya, lo mager banget nih bangun pagi buat berangkat kuliah. Nah, hal tersebut bisa jadi karena kurangnya motivasi intrinsik di dalam diri lo. Mungkin lo pernah berpikir, apa sih tujuan gue bangun pagi buat kuliah? Apa untuk ketemu teman kah? Ketemu pacar kah? Atau bisa jadi lo bertujuan untuk menuntut ilmu. Next, lalu penyebab rasa malas itu apa sih? Mungkin lo berpikir, kan gue udah punya motivasi intrinsik. Ya bagus dong kalau gitu. Pertanyaannya, kenapa lo masih suka mageran? Tapi tenang aja, gue bakal ngejelasin penyebab lain yang mungkin jadi alasan lo malas. Yang pertama, terlalu banyak membuat rencana. Salah satu penyebab orang menjadi malas adalah terlalu banyak dalam menyusun rencana. Kok bisa? Ya karena lo hanya terfokus pada garis besar dari rencana lo, sehingga melupakan langkah-langkah kecil di dalamnya. Alhasil, lo bakal terpaku pada hasil, bukan terpaku pada proses. Misalnya, ketika lo mau masuk kuliah, lo punya rencana pengen lulus 3,5 tahun dan dapat IPK cum laude. Dari situ, kita bisa lihat kesalahan yang mungkin lo lakuin di sini adalah lo terlalu fokus pada angka-angka tersebut. Sampai akhirnya, lo akan lupa hal penting yang membuat lo termotivasi, yaitu strategi buat mencapai keinginan lo tersebut. Seperti gimana strategi belajar lo atau target IP semester lo buat bisa lulus 3,5 tahun dan cum laude. Alhasil, lo mungkin merasa kesulitan buat mencapai hal tersebut, dikarenakan lo nggak tahu strategi belajar yang seperti apa buat lo mencapai keinginan yang lo bayangin. Yang awalnya lo berpikir pengen lulus 3 tahun dan cum laude,
berubah jadi yang penting bisa lulus aja deh. Nah, disinilah mulai muncul rasa malas lo itu. Yang kedua, terlalu berharap semuanya berjalan dengan baik. Gue yakin lo pasti pernah punya pikiran kayak gini. Dan ini sangat penting buat lo ketahui. Kenapa? Karena lo mesti sadar bahwa semua hal yang lo rencanakan itu bisa berjalan gak sesuai dengan keinginan lo. Dalam mencapai sesuatu, pasti ada proses yang harus dijalani terlebih dahulu. Tentunya, dalam proses tersebut terkadang lo diuji buat mencapai apa yang lo impikan. Misalnya, lo lagi PDKT sama cewek. Nah, lo di sini terlalu berharap semua hal yang lo rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Seperti lo harus berhasil ngajak cewek tersebut untuk jalan. Terus harus chattingan juga setiap harinya. Nah, hal kayak gini nih yang harus lo hindari. Lo benar-benar harus sadar dalam mencapai sesuatu terkadang gak semuanya sesuai dengan harapan lo. Dan yang ketiga, terlalu mendengarkan kritik orang lain. Perlu lo pahami dulu, di sini bukan berarti lo harus nolak setiap kritik dari orang lain, melainkan lo harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana kritik yang sengaja merendahkan lo. Kritik yang membangun di sini maksudnya kritik yang membuat lo bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, bukan malah kritik yang bikin lo rendah diri atau menjatuhkan lo. Misalnya, lo lagi mau buka bisnis perkebunan stroberi. Mungkin orang lain bakal ngomong, "Emang buat apa sih lo bisnis perkebunan stroberi? Emang lo bisa nanamnya? Emang lo udah tahu ilmunya? Terus lo mau jual kemana? Halah paling nanti stroberinya juga nggak enak." Dari situ lo pasti mikir, iya ya, buat apa gue bisnis stroberi? Alhasil, lo jadi males buat memulai rencana lo tersebut, dikarenakan lo terpengaruh omongan orang lain. Nah, setelah lo mengetahui apa saja penyebab yang menjadi lo malas, lalu sekarang pertanyaannya gini, lo mungkin ingin bertanya, jadi gimana cara menghilangkan rasa malas itu? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab seseorang menjadi malas karena kurangnya motivasi intrinsik. Mungkin juga lo masih bingung gimana cara mengatasi rasa malas tersebut. Maka dari itu, penting buat lo memiliki motivasi intrinsik tersebut. Yang pertama, ingat akan tanggung jawab lo. Hal ini sangat penting buat lo, Lur. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin saat merasa malas lupa dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Padahal, mereka sendiri telah berkomitmen buat ngelakuin hal tersebut sebelumnya. Misalnya, lo seneng olahraga jogging. Lo juga telah berkomitmen untuk minimal jogging seminggu sekali. Lo mungkin berkomitmen karena ingin lebih langsing sampai menjaga kesehatan tubuh lo. Nah, coba deh ingat-ingat kembali komitmen tersebut saat lo merasa malas buat jogging. Harapannya, lo bisa jadi ingat kembali tujuan awal komitmen lo tersebut, serta lebih termotivasi buat jogging tiap minggunya. Dan yang kedua, apresiasi keberhasilan lo sekecil apapun. Cara menghilangkan rasa malas yang paling penting buat lo adalah memberi apresiasi kepada diri sendiri atas apa yang telah lo capai. Kenapa penting? Ya karena pada dasarnya manusia butuh diapresiasi walau hanya sedikit. Apresiasi ini penting buat lo lakuin guna meningkatkan motivasi mencapai hal yang lo inginkan. Nah, seperti contoh sebelumnya, lo bisa coba buat mengapresiasi diri lo setelah olahraga. Misalnya lo suka olahraga jogging. Coba deh buat apresiasi diri lo setelah berhasil jogging sejauh 5 km. Dengan begitu, lo akan terpacu buat jogging lebih jauh ke depannya, karena lo telah berhasil sebelumnya dengan 5 km. Yang terakhir, ini tidak kalah penting, Lur, yaitu istirahat yang cukup. Pola tidur lo bisa mempengaruhi tingkat energi lo. Biasanya, orang yang lagi malas cenderung memilih buat tidur, bukan? Nah, lo bisa memulai menciptakan pola tidur yang sehat guna mencapai metabolisme tubuh lo. Harapannya, ini bisa meningkatkan produktivitas lo serta mengurangi rasa malas. Nah, jadi gimana guys? Udah paham belum tentang rasa malas dan tips dari menghilangkan rasa malas itu? Jika video ini membantu, yuk ajak teman-teman kalian untuk nonton video ini atau nonton video lainnya di Inspirasi Kehidupan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi.